Bapa kami yang di surga, senantiasa kami boleh bersyukur karena kasih dan rahmat-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kembali kami boleh bersyukur, memuji, menyembah Engkau dalam segala keadaan kami. Kami telah dipulihkan, karena itu kami selalu bersyukur atas kehidupan yang masih Kau titipkan, terutama napas hidup hingga hari ini. Karena itu Tuhan, pakai kami selalu untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, dan pakai hidup kami untuk selalu bersyukur atas segala keadaan, baik suka duka, senang sedih, sakit, semuanya ada di tangan-Mu. Sekalipun kami di dunia ini tidak baik-baik saja, semua keadaan sangat menyengsarakan, menyakiti, tetapi ada Tuhan yang selalu memberi penghiburan dan kekuatan kami semata-mata dari-Mu. Karena itu kami mau membaca firman-Mu yang menguatkan kami senantiasa dalam Roh Kudus-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan yang bertata di surga, dalam kerajaan-Mu yang kudus dan mulia, sehingga Engkau menampakkan karya-Mu yang indah bagi kami dalam setiap kehidupan kami setiap hari dengan syukur dan terima kasih. Amin. Pembacaan kita pada siang dan sore ini terambil dari F28 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-28 dengan perikop manusia tidak dapat menemukan hikmat, demikian bunyinya. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya. Di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana kaki, di mana tempat akal budi. Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak ada diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisofras yang mahal atau dengan permata lazurit, tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua, baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memilih hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu, dari manakah datangnya, atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Elohim mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi, dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat itu sendiri, sehingga Engkau adalah hikmat, dan semua apapun perkataanmu adalah hikmat kebenaran. Karena itu Tuhan, kami selalu mencari hikmat itu, di mana kami bisa hidup karena hikmat, karena kebenaran yang dari Engkau semata-mata, yang menyenangkan, membahagiakan, dan juga membuat sukacita dalam segala hal. Kemana kami mencari hikmat itu selain kepada Engkau sang sumber sendiri? Engkau adalah hikmat itu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu mempunyai hikmat dalam hidup kami. Dalam hidup ini tanpa Engkau kami tak bisa apa-apa. Sepenuhnya kami percaya, biarpun fisik tubuh kami lemah, semakin hari semakin kusam, tua, dan bisa menjadi kering dan mati, tetapi kami tetap akan mencari hikmat yang dari-Mu. Karena hikmat itu adalah sumber hidup itu sendiri, kekuatan yang nyata. Karena itu Tuhan,
Selagi kami masih diberi kesempatan dan kami mau hidup di dunia, pakailah kami selalu untuk berpasrah kepadamu, memuji memuliakan namamu, beribadah dan menyerahkan hidup kami selalu kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, Allah yang mengasihi seluruh manusia dalam segala kebijaksanaan dan hikmat-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jangan lupa Tuhan ya, berbahagialah setiap orang yang beribadah, yang selalu memuji menyembah Tuhan apapun keadaannya. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, suka duka senang sedih, dan berserah penuh kepadanya, karena Dia adalah yang punya hidup, kekuatan, napas, dan hikmat itu sendiri. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Muliakanlah Tuhan, jangan mengagungkan diri sendiri, tetapi keagungan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan semata-mata, karena Dia yang memberikan hidup kepada kita. God bless you all, Immanuel. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Amin.